Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh-Soleha? Semoga Ananda semua senantiasa sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita mulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh-Solehah, dengarkan kisah yang Ustazah bacakan berikut ini. Sejak orang-orang Quraisy mengetahui Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam, mereka memusuhinya. Padahal sebelumnya beliau dicintai dan dipuji karena akhlaknya yang mulia. Orang-orang Quraisy ini ingin menghentikan dakwahnya dengan beberapa kali mengutus seorang Amir bin Tufail untuk berdialog dengan Rasulullah SAW. Dalam dialognya, Amir menyampaikan keheranan orang-orang Quraisy dengan Tuhan yang hanya satu. Maklum, orang-orang musyrik Tuhannya sangat banyak. Amir mengatakan, Tuhan kami yang jumlahnya 360 tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Bagaimana mungkin Tuhan yang Esa bisa menutupi kebutuhan semua makhluknya? Ketika itu turunlah ayat, sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Esa. Quran Surah As-Saffat ayat 4. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup dan Maha mengurusi makhluknya. Meskipun Esa, Dia Maha kaya dan Maha kuasa untuk mengurus semua makhluknya. Siang dan malam, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Pengertian Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya Allah Maha hidup. Hidupnya tidak ada permulaan dan akan tetap hidup kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan semua makhluknya, hidupnya ada awal dan ada pula akhirnya. Firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 55. Sedangkan Al-Qayyum artinya Allah Maha mengurus makhluknya, menjaganya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Al-Qayyum juga berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan semua perbuatan-perbuatan hamba-hambanya dan semuanya dicatat dengan rapi. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memintai pertanggungjawaban mereka dan Allah yang akan membalasnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Soleh-Solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengurus semua yang ada di alam semesta. Dengarkan cerita berikut ini. Suatu malam Harun Ar-Rasyid berbincang dengan Abu Nuwas di depan istana. Harun Al-Rasyid berkata, "Kamu tahu berapa jumlah bintang yang ada di langit, wahai Abu Nuwas?" Abu Nuwas menjawab, "Itu pertanyaan sederhana, wahai Amirul Mukminin." Lalu Harun bertanya kembali, "Serius kamu tahu berapa jumlahnya?" Abu Nuwas menjawab, "Ketika itu lewatlah seekor kucing berjalan di depan Harun. Wahai Amirul Mukminin, jumlah bintang di langit adalah sejumlah bulu kucing itu. Jika engkau maha tahu, hitunglah sendiri bulu kucing itu." Nah, jumlah bintang di langit tidak bisa kita hitung, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Mengapa jumlah planet yang sangat banyak itu tidak bertabrakan, sedangkan pesawat udara yang ada bertabrakan? Jawabannya, karena yang mengendalikan planet adalah Allah yang Maha hidup dan Maha mengurus. Sedangkan pesawat dikendalikan oleh pilot dan petugas pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control. Nah, kita sebagai hamba bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha hidup dan Maha mengurus. Nah, Ananda Soleh-Solehah, Ustazah bertanya, apakah kalian sering berdoa kepada Allah? Berdoa kepada Allah karena sadar kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Ketika akan menghadapi ujian, kita berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah ujianku." Semua harapan harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang bisa mengabulkan semua harapan itu. Maka bertawakallah kepada Allah yang hidup dan kekal serta tidak akan mati. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya, pengertian Al-Ahad.
Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Nama Allah yang mulia ini mengajarkan ketauhidan yang murni kepada Allah. Allah itu Esa, artinya tidak berbilang dan tidak memiliki sifat-sifat fisik. Esa dalam zatnya karena zat Allah bukan badan yang terdiri dari susunan anggota tubuh. Tidak boleh dibayangkan, misalnya Allah memiliki kepala, perut, tangan, kaki, dan lainnya seperti kita. Karena Allah berbeda dari makhluknya. Karena bukan fisik, dia tidak menempati tempat dan tidak diukur oleh hitungan waktu. Hari, minggu, bulan, dan tahun adalah ukuran waktu bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa dalam sifatnya karena tidak ada satupun makhluknya yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah, meskipun sifat itu ada yang sama. Misalnya, seseorang disebut alim atau berilmu, tetapi ilmu manusia tidak sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa dalam perbuatannya karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Allah atau mendekati pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia." Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bukti Allah itu Maha Esa. Pernahkah kamu mendengar bahwa suatu permainan atau game yang disebut Clash of God, pertengkaran antara dewa? Namanya juga games, hanya sebuah khayalan, dan mungkin permainan itu dibuat oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi menarik untuk dipikirkan mengapa Tuhan-Tuhan itu harus bertengkar. Jawabannya pasti karena banyak, sebab kalau satu pasti tidak akan bisa bertengkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah, pemilik arsy, dari yang mereka sifatkan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Teman-teman, itu tadi pembahasan 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Setelah menyimak video ini, teman-teman semua diharapkan bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah seputar Asmaul Husna, menjelaskan makna Asmaul Husna, dan memahami kaitan makna Asmaul Husna dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Semoga Ananda semua menjadi anak-anak yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.